A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Hatiku sangat hancur ketika mendengar kata-kata dari mereka. Mengapa Mas Dimas tega berbuat itu kepadaku? Mengapa ia tega memberikan pakaian dengan warna kesukaanku? Sumi, kenapa kau berdiri di situ? Ayo kemari. Lihat, Dimas memberikan pakaian ini untuk Sinta. Dan bagaimana dengan pakaian yang ia berikan untukmu? Bagus kan? Ucap Mbak Ranti seraya melipat kedua tangannya. Tentu lebih bagus punya akulah Mbak, karena Dimas memilihkannya dengan penuh perasaan. Tidak kusangka Dimas masih ingat warna kesukaanku. Balas Sinta dengan seraya melirikku dengan sinis. Aku berlalu meninggalkan mereka. Hatiku sangat perih mendengar kata-kata dari mereka. Tetapi aku yakin Mas Dimas tidak mungkin sengaja memberikan pakaian itu untuk Sinta. Dengan perasaan yang bercampur aduk, kudekati pakaian yang berada di atas kasurku. Sebuah pakaian berwarna hijau yang aku yakin itu milik Sinta yang sengaja ditukar olehnya. Hatiku memang sakit, sangat takut sekali jika Sinta akan merebut Mas Dimas dariku. Tetapi aku mencoba yakin kalau cinta Mas Dimas lebih besar untukku, hingga tidak ada satupun orang yang bisa memisahkan kami. Sore itu, ketika Mas Dimas pulang dari pabrik, Mas Dimas sangat terpesona ketika melihat seorang perempuan tengah duduk mengenakan pakaian yang ia beli. Ia melihat Sinta duduk memakai pakaianku. Dengan rambut terurai, ia duduk di sofa dengan posisi membelakangi Mas Dimas. Mas Dimas sangat bahagia karena ia pikir yang duduk itu adalah aku. Sehingga ia langsung memeluk Sinta dan beberapa kali menciumi kepalanya. Hati Sinta merasa sangat bahagia mendapat perlakuan dari Mas Dimas. Ia sangat menikmati pelukan mesra dari Mas Dimas. Sayang, kau sangat cantik. Aku sangat mencintaimu. Sejak pertama aku merasakannya. Cinta ini tidak akan pernah habis untukmu sayang. Mas Dimas membisikkan kata-kata mesra dan sesekali mendaratkan ciuman di telinganya. Benarkah itu Mas? Aku juga sangat mencintaimu Mas. Sangat mencintaimu. Balas Sinta dengan nada lirih. Hah, Sinta, kau. Maaf, aku pikir kau. Pakaianmu itu. Alangkah terkejutnya Mas Dimas ketika Sinta menoleh hingga ia menjatuhkan tubuhnya di lantai. Kenapa Mas? Kau seperti melihat setan saja. Balasnya heran. Pakaian itu punya Sumi. Lantas mengapa kau yang memakainya? Maaf, aku pikir kau Sumi. Sekali lagi aku mohon maaf. Dengan heran dan terlihat gugup, Mas Dimas berlari menemuiku. Sesampainya di kamar, Mas Dimas melihatku
yang tengah melamun di depan jendela kamar kami. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Mas Dimas mendekatiku. Tetapi langkahnya terhenti karena menginjak sebuah pakaian yang tergeletak di lantai. Iya, pakaian itu milik Sinta yang sengaja aku lemparkan ke lantai karena merasa kesal. Pelan-pelan Mas Dimas mendekatiku sembari menggenggam pakaian milik Sinta. Hati Mas Dimas merasa teriris ketika Mas Dimas melihat wajahku yang dibasahi oleh air mata. "Sumi, kau kenapa?" ucap Mas Dimas seraya memegangi pipiku dan menghapus air mataku. "Sayang, maafkan aku. Pakaian ini aku tidak bermaksud. Sinta, iya Mas, aku percaya itu. Kau tidak perlu menjelaskannya, Mas. Aku bingung kenapa pakaian itu bisa berada padanya. Padahal ini pakaian yang aku belikan untuknya." "Sudahlah, Mas. Jangan kau pikirkan semua itu. Tidak apa-apa, itu hanya pakaian. Asalkan bukan kamu yang ia rebut dariku, Mas." "Shh, jangan ngomong kayak begitu. Percayalah, tidak akan pernah ada tempat untuk wanita lain di hati ini, sayang. Sampai kapanpun, aku tetap milikmu, sayang. Percayalah." "Iya, Mas, aku percaya." "Udah, jangan nangis lagi ya, sayang. Senyum dong, nanti cantiknya hilang tahu." "Ih, nakal. Malu nih sama anaknya. Dari tadi nendang-nendang terus." "Masa? Mana coba anak papa?" Kami tertawa lepas bahagia, walaupun di hati ini merasa sangat takut jika suatu hari nanti Sinta berhasil merebut Mas Dimas dariku. Aku berusaha melawan rasa ego di hati ini, walau terkadang rasa ini sangat sesak di dada. Ya, aku mencoba berusaha tegar dan tidak pernah takut melawan 100 orang yang seperti Sinta. Jika aku menuruti egoku, maka kejadian Lilis akan terulang lagi. Mas Dimas sangat mencintaiku dan aku bisa kuat karena cinta dari Mas Dimas. "Mbak, kenapa sih rencana kita tidak berhasil? Kenapa cinta mereka sulit sekali dipisahkan? Kenapa, Mbak?" Gerutu Sinta kesal kepada kakaknya. "Sabar, sayang. Masih banyak rencana kita yang lain. Kau tenang saja. Aku akan selalu membantumu merebut posisi Sumi dari Dimas," balas kakaknya dengan yakin. "Tapi sampai kapan, Mbak? Rasanya mata ini sakit kalau melihat kemesraan mereka. Aku ingin Dimas menjadi milikku. Aku ingin menjadi nyonya di rumah ini, Mbak." "Bagus. Hebat. Hebat sekali rencana kalian. Tidak kusangka kedua kakak beradik ini bernapsu ingin menyingkirkanku. Wah, hebat sekali, Sinta. Kau lupa kau siapa? Hahaha. Ternyata kau bermimpi ingin merebut nyonya di rumah ini ya." Mereka sontak terkejut melihat kedatanganku yang tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. "Diam kau, Sumi. Aku ini kakak iparmu. Kau jangan berkata yang tidak-tidak terhadap adik perempuanku," bentak Mbak Ranti kepadaku. "Kenapa, Mbak? Kau bilang apa tadi? Kakak ipar?"
Iya, memang betul kau kakak iparku. Tapi aku tidak menyangka kau bisa berbuat selicik itu terhadap adik iparmu sendiri. Balasku dengan emosi. Sumi, diam. Turunkan nada bicaramu terhadap kakakku, pekik Sinta. Kau yang diam. Kau siapa? Kau orang asing di rumahku ini. Jadi hentikan hayalanmu untuk memiliki Mas Dimas, ataupun sampai merebutnya dariku. Jangan mimpi. Mas Dimas sangat mencintaiku. Jadi tidak semudah itu kau ingin merebut hatinya dariku. Kau paham itu kan? Kau begitu yakin dengan hal itu, Sumi? Iya, aku yakin. Sangat-sangat yakin. Kau tidak akan pernah berhasil mendapatkannya. Baik, kita lihat saja nanti. Kau atau aku yang tersingkirkan dari rumah ini, Sumi. Aku tidak pernah takut kepadamu. Coba saja. Aku ingin lihat bagaimana usahamu untuk merebut Mas Dimas dariku. Sumi, kau. Tiba-tiba ia menjambak rambutku dengan sangat keras. Hingga aku dengan spontan menoleh dan mendorong Sinta hingga ia terjatuh. Seketika saja ia menjerit kesakitan. Awalnya aku berpikir Sinta hanya berpura-pura saja karena aku tidak terlalu keras mendorongnya. Dengan rambut yang sedikit acak-acakan serta rasa sakit akibat jambakan dari Sinta, aku mencoba menahan rasa sakitku dan segera menolong Sinta yang merintih kesakitan. Tetapi niat baikku ditepis oleh Mbak Ranti. Ia melarangku menyentuh Sinta hingga aku terkejut ketika melihat cairan putih membasahi pakaiannya, yang rupanya Sinta pecah ketuban dan ia akan segera melahirkan. Hah, air ketuban. Sinta, kau akan melahirkan, ucap Mbak Ranti panik. Iya Mbak, ayo kita bawa Sinta ke atas kasurnya Mbak, balasku dengan panik juga. Ah, sakit Mbak, perutku sakit sekali Mbak, sakit, rintih Sinta. Sinta, ayo bangun, kau harus kuat demi anakmu. Diam kau Sumi, ini semua gara-gara kau. Kau yang telah mendorongnya hingga ia bisa seperti ini. Tidak Mbak, aku diam. Mas Bayu, tolong Sinta Mas, teriak Mbak Ranti kepada suaminya, hingga membuat seisi rumah termasuk Mas Dimas mendatangi kamar Sinta. Ranti, Sinta kenapa? Ucap Mas Bayu terkejut. Sumi mendorongnya hingga ia terjatuh Mas, balas Mbak Ranti dengan menatapku tajam. Sumi, tunggu dulu Mbak. Apa alasan istriku mendorong Sinta? Balas Mas Dimas tidak percaya. Sumi berpikir bahwa Sinta akan merebutmu darinya Dimas. Sinta sudah menjelaskannya bahwa ia tidak mungkin merebutmu dari Sumi. Tetapi Sumi tidak percaya hingga ia tega menampar dan mendorong Sinta Dimas. Tidak, aku tidak melakukan itu Mas. Justru Sinta yang menjambak rambutku hingga aku spontan mendorongnya karena sakit sekali rasanya Mas. Bohong kau Sumi, pekik Mbak Ranti.
Aku percaya istriku, Mbak. Sumi tidak akan melakukan hal sekeji itu. Sudah. Jangan berdebat. Sekarang yang lebih penting adalah menolong Sinta. Kasihan, ia sudah sangat kesakitan. Sambar Mas Bayu seraya membopong tubuh Sinta. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya Sinta berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, mirip sekali dengan ibunya. Mbak Ranti terlihat sangat bahagia ketika melihat adik dan keponakannya selamat dan sehat. Mbak Ranti berulang kali menuduh kalau aku hampir mencelakai adiknya. Tetapi semua orang tidak percaya bahwa aku tidak mungkin berbuat itu terhadap Sinta. Singkat cerita, 3 hari kemudian, datanglah seseorang ke rumah kami. Orang itu membawa sepucuk surat untuk Sinta. Ternyata surat itu adalah surat cerai untuk Sinta dari suaminya. Dengan perasaan yang berdebar-debar, aku berusaha memberikannya kepada Sinta. Karena saat itu hanya aku dan Sinta yang berada di rumah, sedangkan yang lainnya sibuk dengan urusannya masing-masing. Dengan heran, Sinta menerima surat itu seraya membukanya. Tidak kusangka Sinta sangat kegirangan ketika membaca isi dari surat tersebut. Hahaha, kau lihat ini Sumi. Suamiku telah menceraikanku. Jadi aku bebas mendekati dan merebut Dimas darimu, Sumi. Kau menantangku dan aku menerima tantanganmu itu. Siap-siap untuk kehilangan Dimas. Dan kau akan diusir dari rumah ini, Sumi. Sinta tertawa lepas, mengejek dan mengancamku. Kau gila, Sinta. Kau benar-benar gila. Aku berlalu pergi dari kamar Sinta tanpa menghiraukannya. Dengan perasaan kesal dan juga khawatir, aku langkahkan kakiku pergi meninggalkan Sinta yang tengah kegirangan setelah menerima surat cerai dari suaminya. Hatiku sangat risau. Dadaku seakan sesak. Aku takut kelak Sinta akan merusak kebahagiaan kami. Tidak terasa butiran-butiran air mata terjatuh dari mataku. Oh Tuhan, akankah cobaan datang lagi dalam rumah tanggaku ini? Beberapa langkah, kakiku melangkah. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan dari arah kamar Surya. Aku mendekat seraya menempelkan telingaku ke arah pintu kamar Surya. Ternyata memang benar, suara itu benar-benar suara Surya. Beberapa kali aku mencoba mengetuk pintunya, tetapi tidak ada jawaban dari Surya. Surya, kau kenapa sayang? Ayo buka pintunya nak. Ini ibu sayang. Aku mencoba membujuk Surya agar membuka pintunya, tetapi tetap saja ia tidak mau membukanya. Setelah berulang kali aku mengetuk pintu, akhirnya Surya pun membukakan pintu kamarnya dengan wajah yang murung serta mata yang sebam. Surya memeluk dengan erat dan penuh kesedihan. Surya, kau kenapa sayang? Apa ada yang mencoba menyakitimu? Tanyaku kepada Surya seraya membelai rambutnya. Tetapi Surya hanya menggelengkan kepalanya. Ayo duduk sini sayang. Kau kenapa? Jangan takut. Ayo katakan pada ibu, siapa yang berani menyakiti anak ibu ini? Tanyaku lagi.
Tidak Bu, tidak ada yang menyakitiku, jawab Surya sembari memelukku lagi. Oh, ibu tahu. Kau tidak betah tinggal di rumah ini bersama ibu dan ayah ya? Tidak, tidak Bu. Aku betah dan suka sekali tinggal bersama ibu dan ayah. Hanya saja aku merindukan Ibu Lilis Bu. Ucapan Surya membuat dadaku semakin sesak. Ternyata Surya merindukan ibu kandungnya. Bu, maafkan kesalahan Ibu Lilis ya Bu. Memang benar yang dikatakan kedua bibi itu. Ibuku memang jahat. Ibulah yang selalu mencoba menghancurkan kebahagiaan Ibu Sumi dan ayah. Tidak sayang, jangan bicara seperti itu. Semua orang punya masa lalunya masing-masing. Dan ibu sudah memaafkan semua kesalahan ibu dan juga ayahmu. Jadi kau jangan memikirkan hal itu ya sayang. Ayah, siapa ayahku Bu? Bibi itu bilang aku anak haram. Sebenarnya ayahku Ayah Dimas atau Paman Hardi Bu. Shh, jangan bicara seperti itu. Tidak ada istilah anak haram sayang. Seorang anak terlahir suci di dunia ini. Yang berbuat dosa itu adalah orang tuanya. Dan anaknya hanyalah korban saja. Hatiku merasa teriris mendengar kata-kata dari Surya. Sayang, Ayah Dimas sangat menyayangimu. Jadi kau tidak perlu memikirkan kata-kata dari orang lain ya sayang. Tugasmu di sini hanyalah belajar supaya nanti kau jadi anak yang pandai. Dan suatu hari nanti kau akan memahami hal ini sayang. Surya tersenyum manis kepadaku. Betul yang dikatakan ibumu sayang. Ibu dan ayah sangat menyayangimu. Kami terkejut mendengar suara dari Mas Dimas yang tiba-tiba datang. Mas Dimas, ayah, ayo kemari dan peluk aku, seru Mas Dimas. Akhirnya kami saling berpelukan dan saling tertawa bahagia. Pagi itu, sebelum kami melakukan aktivitas kami, selalu sarapan bersama-sama terlebih dahulu. Di tengah kami menikmati sarapan pagi itu, tiba-tiba saja Papa mengucapkan sesuatu kepada Mbak Ranti. Ranti, sekarang kan Sinta sudah melahirkan. Dan sekarang juga Sinta sudah resmi berpisah dengan suaminya. Kalian tahu kan, tidak baik membiarkan seorang wanita tanpa suami tinggal satu atap bersama-sama kita, tegas Papa kepada Mbak Ranti. Iya Pak, saya paham. Tetapi biarkanlah Sinta tinggal di sini beberapa hari lagi saja. Mengingat sekarang Sinta memiliki seorang bayi dan ia tidak punya tempat tinggal lagi Pak, balas Mbak Ranti meyakinkan Bapak. Ia kan bisa tinggal di rumah Ranti. Rumahmu sudah selesai direnovasi. Justru itu Pak, rumah kami belum selesai direnovasi. Iya kan Mas? Iya Pak, balas Mas Bayu kaku. Tidak Mas, Mbak, memang benar yang dikatakan Paman. Tidak baik aku lama-lama tinggal di sini. Mengingat aku kan bekas pacarnya Mas Dimas. Dan bukan tidak mungkin benih-benih cinta akan tumbuh lagi di antara kita. Iya kan Mas? Pelan-pelan makanya sayang.
ucap Mas Dimas kepadaku, yang tiba-tiba tersedak mendengar kata-kata dari Sinta. "Sumi, kau kenapa?" tanya Mbak Ranti dengan sinis. Tetapi aku hanya terdiam. "Sinta, kau tetaplah di sini dan tetap tinggal sampai rumahku selesai direnovasi. Tidak peduli siapapun yang mengusirmu dari sini, karena rumah ini suamiku masih punya hak." "Terserah kalian saja. Aku sudah cukup tua dan lelah menghadapi masalah-masalah dari kalian." Bapak langsung pergi begitu saja dengan wajahnya yang kesal. "Aku pergi dulu ya sayang. Hati-hati di rumah. Kalau kau butuh apa-apa, panggil Surti saja ya." Mas Dimas bangkit dari kursinya, lalu berpamitan serta mencium keningku. "Iya mas, kau hati-hati juga ya mas," balasku sembari mengantarkannya sampai ke teras rumah. "Sampai jumpa nanti sore ya sayang," ucap Mas Dimas lagi dengan senyum manis dihiasi lesung pipit di pipinya. "Iya mas." Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.